Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aza Mushroom, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas teman-teman cara mengganti media cacing ya. Nah, ini sudah saya ambil teman-teman separuh media cacingnya. Saya letakkan di sini. Nah, di styrofoam ini ya. Nah, kenapa Mas gak diganti semua aja? Nah, kalau diganti semua, dikhawatirkan media yang baru ini belum benar-benar matang ya teman-teman ya. Karena cacing itu kalau medianya terlalu asam, cacing itu biasanya kabur teman-teman. Nah, sedangkan media baru itu kalau kita fermentasinya belum matang teman-teman ya, dia akan cenderung asam. Sehingga opsi kalau untuk saya pribadi, kalau ketika panen ini, ketika panen cacing, nah itu diambil separuh. Nah, separuhnya ini saya biarkan. Yang pertama, agar nanti menjadi campuran untuk media yang lama dan yang baru, agar media itu tidak terlalu asam ya teman-teman ya. Dan yang kedua, biar cacingnya yang nggak habis teman-teman. Jadi untuk panen cacing, cara panen cacing itu jangan dipanen semua teman-teman ya. Dipanen separuh atau 70%, 80%, intinya ada sisa gitu teman-teman. Biar nanti yang sisanya ini kita kembangkan lagi biar banyak lagi. Nah, ini saya biasanya panen memang separuh teman-teman ya. Nah, sebelum saya ambil atau sebelum saya panen separuh, nah yang sisi yang akan kita sisakan itu saya beri pakan dulu teman-teman. Nah, ini pakannya adalah ampas kulit kelapa ya. Nah, jadi kulit kelapa bagian luarnya itu bukan batoknya teman-teman, tapi kelapanya yang di dalam itu kan kulitnya dibuang ya. Nah, jadi ini yang tak jadikan pakan teman-teman. Nah, itu kita tumpuk di satu sisi dulu, biar tujuannya adalah biar sebagian besar cacing itu ada di sini teman-teman. Nah, sebagian besar cacing ada di sini. Loh bang, kenapa bukan yang ini yang dipanen? Soalnya kan cacingnya kebanyakan yang di sini, yang di sisi yang kita kasih pakan. Karena saya itu panen cacing teman-teman bukan untuk dijual ya, tapi sebagai pakan ayam teman-teman, atau pakan ternak. Makanya itu saya panennya itu malah yang cacingnya lebih sedikit. Nah, tujuannya adalah nanti berkembangnya lagi biar lebih cepat teman-teman ya. Ketika cacing yang kita pelihara itu jumlah bibitnya lebih banyak, itu berkembangnya lebih cepat seperti itu. Tapi ini separuh ya teman-teman ya, separuh aja dengan kotak seperti ini teman-teman. Ini kemungkinan 2 meter kali 1 meteran lah ya, nggak sampai 1 meter 80 cm atau 70 cm. Itu cukup banyak teman-teman. Padahal harusnya yang cacing sebelah sini karena tidak dikasih makan itu harusnya sedikit, tapi setelah saya panen tadi ke styrofoam ini, itu jumlahnya cukup banyak teman-teman, cukup banyak. Nah, itu goalsnya kembali lagi ke teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen panen cacingnya lebih banyak ya, berarti sisi yang dikasih pakan itulah yang dipanen. Nah, itu sisi yang dikasih pakan ini teman-teman saya biarkan selama 3 hari atau 4 hari gitu ya, kurang lebih segitu, biar cacingnya berpindah dulu. Nah, baru setelah 4 hari baru saya panen. Sebenarnya ini tujuannya bukan hanya panen teman-teman, tapi mengganti media cacing juga. Nah, media cacing juga harus kita ganti ya teman-teman ya, harus kita ganti. Berapa hari mas media cacing itu diganti? Ya, setidaknya 1 bulan sekali teman-teman. Setidaknya 1 bulan sekali kita ganti untuk media cacing. Kalaupun teman-teman bisa setengah bulan ya itu bagus. Kalau saya 1 bulan sekali kita melakukan
peremajaan ya untuk media cacingnya, agar karena apa teman-teman, media itu sekaligus pakan. Misalkan nanti kita pakannya itu kurang, jadi cacing itu bisa memakan medianya seperti itu. Tapi kalau medianya sendiri sudah lama teman-teman ya, udah waktunya diganti, kayak kita ganti-ganti ketika pakannya kurang, nah cacing nanti kekurangan nutrisi teman-teman, atau kekurangan pakan seperti itu ya. Nah ini ya, kalau teman-teman mau lihat hasilnya seperti ini. Nah ini kayaknya ke bawah teman-teman jadinya. Nah ini ya teman-teman ya, ini banyak tadi teman-teman, kayaknya dia ke bawah sih kayaknya, karena baru aja kita masukkan ke ini. Nah ini ya teman-teman ya, cacingnya. Jadi dia ketika dia merasa terancam, dia akan langsung ke dalam teman-teman, langsung ke bawah. Nah nanti kalau udah agak lama gitu, dia kembali lagi ke agak ke atas ya. Tapi ini udah banyak sekali. Ini buat pakan ya teman-teman ya, karena memang tujuannya sebenarnya bukan panen sih, lebih ke penggantian media teman-teman. Makanya untuk panen, kenapa mas belum dipanen ya, karena belum, tujuannya bukan untuk dijual dulu teman-teman, setidaknya untuk menghemat biaya pakan ayam, sama memanfaatkan limbah ya teman-teman, limbah dapur ya, limbah rumah tangga, biar tidak mubazir. Nah teman-teman yang di sekitar rumahnya itu, atau di rumahnya banyak sampah organik, pelihara cacing ini enak, biar gak cuman dibuang gitu aja ya, kan sayang ya, mending kita manfaatkan. Meskipun cacingnya nanti dijual, nggak dijual gitu cacingnya, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain, sebagai pakan ayam, pakan burung, ataupun umpan cacing segala macam ya. Nah memang saya itu teman-teman tidak ini ya, tidak yang mungkin belum sebesar peternak cacing yang lain yang sampai panen tonan, karena saya ingin trial dulu apakah cacing ini bisa dijadikan bisnis atau gimana, progresnya seperti apa. Jadi membuktikan ya membuktikan para youtuber yang cacing itu panennya sekian, hasilnya sekian, itu saya penasaran gitu loh. Nah makanya saya ingin membuktikan gitu, sekaligus kalau memang bisa jadi peluang atau bisa dimanfaatkan ya lumayan kan teman-teman. Seperti saya memang saat ini belum menjual cacingnya, tapi saya manfaatkan untuk pakan ayam. Nah itu sudah lumayan, pakan cacingnya dari limbah dapur yang gratis gitu ya. Terus ketika dia berkembang, ketika banyak kita pakai untuk pakan ayam lah, kan saya jadi hemat di pakan ayam. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Memang belum berbentuk duit, tapi seandainya mau dijadikan bentuk duit ya bisa gitu, tergantung nanti teman-teman gimana ke depannya. Intinya itu saya ingin membahas bagaimana beternak cacing ini, prosesnya seperti apa, tipsnya seperti apa, terus perkembangannya bagaimana. Nah intinya seperti itu dulu teman-teman. Nah kalau ke depannya nanti bagaimana ya, apa ya teman-teman, terus ikuti channel ini biar teman-teman juga tahu perkembangannya. Oke gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah support. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.